untuk menulis sejarah Indonesia yang lebih nasionalis, dengan penekanan pada perjuangan kemerdekaan dan identitas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di mata kuliah Historiografi Islam. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangan historiografi Islam di Indonesia dari mulai periode klasik sampai periode terkini. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas lebih spesifik terkait historiografi Islam masa kontemporer atau modern, dan lebih lanjut kita akan membahas karya-karya dan juga sejarawan-sejarawan yang eksis pada periode ini. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa historiografi Islam itu sudah ada sejak masa peradaban Islam. Penulisan sejarah dalam tradisi Islam memiliki akar yang sangat kuat sejak awal peradaban Islam. Tokoh-tokoh awal seperti Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi berperan penting dalam mengembangkan jenis-jenis karya sejarah seperti sirah dan juga magazi atau riwayat peperangan. Nah, lalu bagaimana historiografi Islam di Indonesia? Demikian juga di Indonesia, historiografi Islam ada ketika Islam masuk ke Indonesia, yakni abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, pada periode ini, historiografi Islam tidak seperti sekarang. Pada masa itu, dikenal sebagai historiografi tradisional. Historiografi tradisional di Indonesia merujuk pada cara-cara dan metode penulisan sejarah yang telah ada sejak zaman kuno hingga periode kolonial. Pada umumnya, historiografi tradisional Indonesia berupa naskah kuno seperti babad, sejarah Melayu, dan hikayat. Setelah melewati periode tradisional, tahapan historiografi di Indonesia yakni melewati masa kolonial. Kita tahu bahwa kolonialisme di Indonesia sudah terjadi selama berabad-abad. Dan itu sangat mempengaruhi penulisan sejarah di Indonesia. Pada masa kolonialisme Belanda, penulisan sejarah Indonesia cenderung Eropa sentris, atau bagaimana sejarah ditulis dengan sudut pandang orang-orang Belanda. Orang Indonesia dianggap sebagai pemberontak, pengkhianat, dan lain sebagainya. Pandangan Eropa sentris dalam historiografi kolonial merujuk pada cara pandang yang menempatkan Eropa sebagai pusat atau acuan utama dalam memahami sejarah dunia, termasuk sejarah kolonialisasi di Indonesia. Historiografi kolonial sering menggambarkan negara-negara Eropa sebagai pelopor peradaban, kemajuan, dan modernitas, sedangkan masyarakat pribumi dianggap memiliki stereotip yang negatif, yakni primitif dan terbelakang. Lalu bagaimana dengan historiografi kontemporer yang akan kita bahas sekarang ini? Historiografi kontemporer justru menyingkirkan aspek-aspek negatif Eropa sentris di historiografi kolonial. Pada masa historiografi nasional dan juga disebut historiografi kontemporer, sejarawan berusaha untuk memberikan sudut pandang nasionalisme Indonesia di dalam tulisan-tulisannya. Historiografi kontemporer Indonesia dapat dianggap berkembang sejak pertengahan abad ke-20, terutama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Setelah kemerdekaan, ada dorongan untuk menulis sejarah Indonesia yang lebih nasionalis, dengan penekanan pada perjuangan kemerdekaan dan identitas nasional. Seiring berjalannya waktu, sejarawan Indonesia mulai mengkritik narasi sejarah yang dipengaruhi oleh pandangan Eurosentris dan kolonial. Apakah ada perbedaan antara historiografi tradisional, kolonial, dan juga kontemporer? Ya, tentu. Historiografi terdahulu itu lebih banyak membahas tentang
sosok orang besar seperti kerajaan, tokoh-tokohnya, kemudian juga peperangan. Akan tetapi, historiografi kontemporer membahas sejarah yang lebih kompleks. Historiografi kontemporer termasuk di dalamnya historiografi Islam itu sendiri sekarang membahas berbagai aspek. Tidak cuma membahas atau menulis terkait sejarah orang-orang besar, peperangan, politik, atau hanya orang-orang kerajaan semata. Di historiografi kontemporer, sejarawan membahas berbagai aspek termasuk sejarah lokal, perempuan, sejarah buruh, dan banyak lagi. Selain itu juga, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menulis sejarah periode kontemporer itu lebih bervariatif lagi. Sejarah bukan hanya cerita narasi semata atau kisah terdahulu aja, tapi sejarah historiografi Islam kontemporer dibahas dengan berbagai sudut pandang yang melibatkan berbagai ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, gender studies, dan lain-lain. Lantas, siapa sajakah sejarawan-sejarawan di era kontemporer yang menulis tentang sejarah Islam? Siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamka? Beliau adalah seorang sejarawan, penulis novel, dan juga seorang kiai yang sangat terkenal di Indonesia. Buya Hamka atau Haji Abdul Karim Amrullah adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia, terutama dalam bidang sastra, sejarah, agama, dan sosial. Salah satu karya paling terkenal Hamka adalah Sejarah Umat Islam. Buku ini menjelaskan perkembangan sejarah Islam dari masa Nabi Muhammad hingga modern. Yang kedua yaitu Taufik Abdullah. Beberapa karya Taufik Abdullah adalah sejarah lokal Indonesia dan juga Islam dan masyarakat. Yang ketiga yaitu Adjumadri Ajra. Adjumadri Ajra adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang berperan dalam bidang sejarah dan budaya Islam di Indonesia. Salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu Jaringan Ulama Nusantara. Dalam bukunya, Ajra membahas peran ulama dalam sejarah Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan dan dakwah. Ia menjelaskan bagaimana jaringan ulama berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Dalam jaringan Islam. ulama itu terlihat bahwa para penuntut ilmu atau murid-murid Jawi yang datang dari Nusantara, dari Indonesia ini belajar ke Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah mereka bertemu dan belajar dengan ulama-ulama yang kosmopolit yang berasal dari berbagai penjuru di dunia muslim gitu. Keempat, Ahmad Mansur Suryanegara dengan karya yang sangat fenomenalnya Api Sejarah. Ahmad Mansur Suryanegara adalah sejarawan Indonesia yang banyak melakukan penelitian tentang pergerakan kemerdekaan, nasionalisme, dan perjuangan rakyat. Salah satu karya penting Ahmad Mansur Suryanegara yaitu Api Sejarah. Ahmad Mansur Suryanegara menekankan pentingnya peran masyarakat dalam sejarah, bukan hanya tokoh-tokoh besar. Jadi itu teman-teman bahasan kita tentang historiografi Islam era kontemporer, sejarawan-sejarawan, dan juga karya-karyanya. Sejarawan-sejarawan yang saya sebutkan tadi, karya-karyanya banyak dipakai oleh mahasiswa dan juga peneliti sejarah di Indonesia. Jika ada hal apapun yang ingin ditanyakan terkait historiografi Islam era kontemporer, sejarawan-sejarawan, dan juga karya-karyanya, silakan pertanyaan dibuka di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ke-7.